Hari ini gue pengen ngobrol tentang nyokap gue. Kalau lu pada ngikutin Instagram gue, nyokap gue meninggal Oktober tahun lalu. Sebenarnya sampai sekarang pun gue nggak bisa percaya nyokap gue udah nggak ada lagi. Tapi ini satu hal yang dalam kehidupan kita yang menurut gue mau nggak mau harus accept, harus terima dengan faktanya. Sampai hari ini, sampai detik ini, gue tuh udah siap-siap untuk ngobrol tentang nyokap gue yang meninggal. Gue udah coba pakai baju yang warnanya gelap, udah siap-siap mood dan vibe untuk ngobrolin tentang nyokap gue yang meninggal. Tapi entah kenapa nggak jadi-jadi ya. Apa mungkin karena hati gue emang belum siap aja kali. I don't know. Ya kalau gue ditanya apakah gue siap sekarang juga, I don't know. I really don't know. Nyokap gue orangnya bisa dibilang sangat lembut dan juga sangat keras. Ah, ada bagian nyokap gue yang lu pada belum lihat atau enggak? Bukan belum ya. Lebih ke enggak akan. Ya tau lah semua nyokap kita, semua bokap kita. Ya kalau mereka mendisiplin pasti harus keras. Dan nyokap gue salah satu orang yang seperti itu. Lembut dan keras. Dan very unpredictable. Gak bisa, gak bisa apa ya? Gak bisa nyangka, gak bisa nggak ketebak orangnya. Karena pada situasi-situasi yang gue pikir nyokap gue bakalan marah, ternyata tuh, ternyata tuh nyokap gue nggak marah sama sekali, malah lebih pengertian. So, nyokap gue orangnya sangat unpredictable. Gue sangat suka dengan itu, James. I love that about my mom. Misalkan di SMA, nyokap gue suruh gue cat rambut. Nyokap gue yang suruh. Coba kamu coba cat rambut. Cat rambutnya warna apa? Warna kuning. Kuning pirang gitu, Tams. Biasanya kan anak-anak masih sekolah, kalau rambut dicat pirang atau kuning, itu dari sekolah bisa dimarahin. Di skor ya. Nah terus udah gue cat rambut nih warna pirang. Gue ke sekolah, gue ditanyain. Sifes. Nama bahasa Inggris gue Sifes Kim. Sifes, kamu kenapa rambut kayak gitu? Gue jawab, lah ini saya disuruh mama. Namanya Miss Alin. Miss Alin pun nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, ya udah. Tapi ada beberapa hal yang nyokap gue sangat-sangat melarang. Ya, salah satunya adalah merokok. Kalau lu sekali ngerokok, lu akan selama-lamanya jadi orang yang pernah ngerokok. Jadi ya keep that title, nyokap gue bilang. Keep that title. Dan setelah pernah merokok, mungkin itu sesuatu yang gue kurang agree sama nyokap gue. Tapi ngerti banget kenapa nyokap gue ngomong seperti itu. Kayaknya ada dua jenis orang di dunia ini. Satu adalah orang yang cepat belajar. Cepat belajar dan nurut banget. Orang yang nurut banget dan cepat belajar itu orang yang bukan pintar tapi bijak. Sangat-sangat bijak. Kenapa? Karena tanpa harus mempelajari hal-hal yang bisa membahayakan kesehatan kita. Mau itu kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan iman, kita bisa menghindari masalah-masalah itu. Sedangkan jenis kedua adalah jenis orang yang harus alami dulu. Harus kita yang alami dulu baru kita mau dengar. Itu sebenarnya bukan dengar ya.
Ya, gue di jenis keduanya. Kakak gue kayaknya lebih ke jenis pertamanya deh. Dia sangat-sangat bijak, sedangkan gue sangat beda, kurang bijak. Dan tergantung jenisnya orang, kayaknya disiplin juga harus diubah. Tapi nyokap gue bisa bilang beliau salah satu orang yang selalu selalu pikirin tentang bagaimana gue bisa bikin anak gue nurut. Dan sampai nanti setelah gue dewasa, nyokap gue minta maaf sama gue tentang hal-hal yang dia harus lakuin sebagai seorang ibu. Dan nyokap gue sambil keluarin air mata pas ngomongin itu. Gue inget banget pas kita lagi di Korea, nyokap gue lagi operasi mata, jadi lagi istirahat lah di rumah nenek. Gue pun ngungsi nebeng di rumah nenek sambil nungguin untuk masuk ke Wamil. Gue ngomong aja terus kayak gue ngomong tentang kayak apa yang gue rasain, uh, sambil digedein nyokap gue ngerasa kayak mama kenapa sih harus kayak gini, kenapa sih harus kayak gitu. Tapi ngomongnya sangat casual gitu loh, nggak nggak gue dudukin dulu nyokap gue terus serius banget conversationnya, nggak gitu juga. Lumayan casual ngomongnya. Dan mungkin dengan obrolan seperti itu nyokap gue juga mulai ngerti bahwa wah ternyata disiplin yang keras ini dampaknya bisa tidak sesuai dengan diinginkan ya. Dan gue respect banget dengan nyokap gue yang berani minta maaf sama anaknya. Gue jujur, kalau gue pribadi belum tentu bisa minta maaf sama anak gue sendiri. Karena ya apa yang gue tahu tentang pendidikan itu udah paling bener. Dan nyokap gue bisa turunin itu. So I love my mom. Dan nyokap gue orang yang sangat kreatif, Tams. Sangat-sangat kreatif. Karena dari kecil pun nyokap gue bakal muji gue. I'm sorry, I'm not trying to sound arrogant ya. Nggak pengen menyombongkan diri, tapi ya hanya menyebutkan fakta. Tapi kali ini tidak bisa cross check lagi karena nyokap gue sudah meninggal. Jadi misalkan kalian bisa lihat ada kreativitas dalam channel gue, itu berkat nyokap gue. Gue pengen sharing juga malam terakhir nyokap gue ada di dunia ini. Ada suatu malam nyokap gue dibawa ke rumah sakit karena bokap gue udah ada feeling bahwa nyokap gue udah sakit banget. Karena tekanan darah nyokap gue tuh turunnya rendah banget. Bokap gue langsung suruh gue panggil ambulans. Dan nyokap gue dibawa ke rumah sakit. Dan gue harus tanda tangan, kakak gue sama bokap gue harus tanda tangan bahwa ketika nyokap gue ada di dalam situasi atau kondisi sangat mendekati kematian ya, kita bersetuju untuk tidak menggunakan CPR lagi untuk menghidupi dia kembali. Dan itu dari nyokap gue sendiri yang minta. Pas jelasin ke dokter, gue udah gak bisa nahan nangis ya. And then malam itu bokap gue ternyata
Mungkin karena adanya gue dan kakak gue, bokap gue udah bisa santai lah ya. Karena sebelum gue sama kakak gue dateng, dan bapak gue mulai bisa santai, agak apa ya, bukan santai tapi bisa lebih take his time lah ya. Jadi nggak harus 24/7 jagain nyokap gue. Bokap gue mulai nggak enak badan, terus ada suatu saat dimana bokap gue harus ngangkat nyokap gue. Dan pas ngangkat dia cedera pinggangnya. Dan malam itu tuh udah nggak bisa lagi. Oh ya, by the way, dari rumah sakit sudah dipulangkan ke rumah karena kondisi sudah mulai terlihat mendingan di rumah sakit. So, bokap gue yang angkat, terus nanti ada juga yang bantu bokap gue juga. But anyways, jadi karena dia cedera ya, dia bilang, dia bah, malam ini kamu yang jaga mama ya, apa harus tidur? Oke. Dengan senang hati, gue yang jaga nyokap, gue tidur di depan pintu mama, karena kamar mama itu sangat kecil di situ. Jadi kalau dipanggil gue langsung bangun, langsung bantu. Dan kayaknya ada hampir 10 kali ya. Jadi sampai jam 2 subuh tuh jam 3 gitu. Gue di samping nyokap gue sambil baca Alkitab, sambil doa, bersuara. And ada satu saat nyokap gue tuh mulai ngobrol kayak udah gak sakit lagi. Udah kayak ngomong-ngomong kayak orang normal gitu loh. Dan itu gue ngerasa aneh sih. Tapi ya dengan begitu gue juga ngantuk, ya gue tidur. Di samping kasur mama lah ya. Persis kasurnya di sini, pintu di sini. Kasur gue yang di bawah lantai di sini. Deket banget. Biar gue bisa denger kalau mama perlu gue. Kayaknya sampai jam 5 jam 6 subuh, mama kalau lagi perlu air panas, air madu. Soalnya nyokap gue gak bisa makan sama sekali. Jadi dia hanya dapat energi tuh dari air madu. Dan pas udah jam 7 kali ya, gue dibangunin bokap gue. Bokap gue bilang, kamu tidur di dalam kamar aja. Apa yang gantiin sekarang? Oke, gue tidur. Terus kakak gue balik ke rumah. Gue dibangunin kakak gue. Kata dia, Keba, kayaknya mama gak bernafas lagi. Kayaknya sekeluarga kita tuh udah tahu itu bakal terjadi. Tapi pas itu terjadi tuh kayak, gimana? Apa? Gitu loh. Very hard to believe. Nyokap gue yang tadinya gak bisa rebahan ke belakang gini karena paru-paru dia tertekan kalau rebahan seperti itu. Jadi dia harus tidurnya tuh sambil duduk kayak gini. Duduk kayak gini. Kakinya juga ngangkat. Tapi pagi itu setelah gue bangun, gue liat nyokap gue. Nyokap gue lagi tiduran so peacefully. Dan sebenarnya pada malam itu dengan bersuara gue berdoa, Tuhan, kalau ini memang kehendak Tuhan untuk mama hidup, tolong ambillah kesakitan ini secepat mungkin agar mama bisa hidup dengan fisik yang sehat. Tapi kalau emang kehendak Tuhan untuk minta mama pulang,
tolong lakukan itu secepat mungkin juga. Dan pas gue lihat nyokap gue tuh kayak doa itu keinget terus gitu loh. Melihat nyokap gue udah sangat tenang, gue bisa bersyukur banget. Agak aneh ya, nyokap gue meninggal tapi gue tetap bisa bersyukur. So yeah, that was how she passed away. Sampai hari ini kurang kayak nggak bisa percaya gitu loh, Thames. Kayak nyokap gue tuh masih ada di sini. Cuman nggak bisa dihubungin aja. Kayak pasti wamil lah. Mungkin bisa teleponnya sekali sebulan, sekali seminggu. Tapi ya nggak bisa ngobrol setiap hari aja gitu loh. Untuk teman-teman yang orang tuanya sudah meninggal, gue harap mungkin dengan obrolan ini malam ini dapat kasih ketenangan dan hati yang bersyukur juga. Karena orang tua kita sudah sangat tenang sekarang ya. Dan bukan cuma lu doang yang ngerasain itu. Ada banyak banget orang di dunia ini yang ngerasain apa yang lu rasain sekarang. Termasuk gue. Mungkin kalau kita lagi kangen sama orang tua yang sudah meninggal, kita bisa, I don't know, either lihat foto atau video, atau ingetin aja kata-kata beliau. Karena orang tua adalah bisa dibilang satu-satunya sosok yang hidup untuk mendisiplinkan kita, untuk membesarkan kita. Dan untuk teman-teman yang orang tuanya masih ada di sini, gue pengen bilang, please be nice. Sering ngobrol, sering spend time sama orang tua. Karena orang tua kita tuh minim sudah hidup kehidupan ini minim 20-30 tahun lebih awal daripada kita. Jadi apapun yang mereka alami, kemungkinan besar kita bakal alami juga. So, take heed. Dengerin. Selalu dengerin. Jangan sibuk ngomong. Sibuk dengerin. Satu hal yang mungkin sedikit disayangkan adalah gue seharusnya lebih banyak denger kata-kata nyokap gue. Ya. Gue tetap bersyukur dengan nyokap gue. Walaupun sudah meninggal, gue bersyukur dengan adanya nyokap seperti dia. Ada lembutnya, ada kerasnya. Dan nyokap gue ajarin gue untuk jadi seorang dewasa yang bisa minta maaf sama anaknya sendiri. That's a very big lesson to learn. Nyokap gue bakal selalu ngomong, "Kiapa 엄마가 걔가 사랑하는 거 알지?" Yang artinya, Kiapa tahu karena mama sayang sama kamu. Selalu. Thank you, Mom. 고마워요, 엄마.